Jadi ini yang women ya, women elite sama men elite ini ya. Kan mereka startnya duluan sih. Ya. Aduh. Yang jadi masalah bukan lumpur di tengah ini, lumpur di sela-sela rantai dan chainring. Teman-teman atau pendengar, kalau kata Om Johnny Ray, saya Azrulananda, kembali ke meja lagi setelah promo. Teman-teman mungkin masih banyak yang ngomongin Bromo, tapi episode ini kita kembali ke bicarain antah berantah ya. Ya. Antah berantah dan yang utama Om Zaki. Karena ada yang minta juga tolong bahas Om Zaki Wardana karena dia jadi orang Indonesia pertama yang ikut Trans America Bike Race. Jadi bukan touring ini, race ya. Ya, race. Race. Pesertanya sekitar 50 orang dari seluruh dunia, orang Indonesia pertama dan satu-satunya ya Om Zaki. Dia akan goes rutenya dimulai tanggal 4 Juni kemarin itu 6.800 kilo dari Astoria, Oregon menuju Yorktown, Virginia. Jadi Astoria, Oregon itu Laut Pasifik, finishnya nanti di Yorktown di Laut Atlantik. Jadi membelah Amerika dari ujung ke ujung, pantai barat ke pantai timur. Menanjak totalnya lebih dari 50.000 meter. Dan ketika podcast ini tayang hari Rabu ini, Om Zaki sedang melewati fase-fase terberat. Jadi dalam beberapa hari terakhir ini dia melewati fase-fase terberat, yaitu fase-fase pegunungan. Jadi kalau teman-teman pengen tahu, ini Om Zaki ketika start ya, masih fresh dari Astoria, Oregon. Om Zaki tiba di Seattle, terbang dari Indonesia, mendarat di Seattle. Jadi kalau kita lihat petanya, Om Zaki mendarat di Seattle, kemudian dibantu oleh teman-teman warga Indonesia di Seattle. Kemudian Om Zaki goes ke Astoria. Astoria ini di ujung utara Oregon. Kemudian dia goes di Oregon ke Idaho, Montana, Wyoming, Colorado, Kansas, terus sampai ke timur finish di Virginia, di sebelah sini. Nah, saat podcast ini tayang, Om Zaki sedang di kawasan ini. Jadi dia sedang melewati fase-fase terberat, yaitu dari Wyoming, Colorado ini, karena itu dia akan konstan di ketinggian 3.000 meter. Kalau teman-teman lihat postingan dia, kalau ada tulisan 5.000 itu bukan meter ya, itu feet. Jadi feet itu sekitar 2,2 feet itu 1 meter ya, sekitar segituan aja. Tiga. Sekitar 3. Jadi kurang lebih bagi 3 aja lah gampangnya. Atau pakai handphone kan bisa dihitung feet to meter. Jadi Om Zaki akan banyak di ketinggian dan ini dingin banget karena dia dari Oregon ini sudah melewati pegunungan-pegunungan termasuk kawasan indah Yellowstone ini. Nah, Zaki banyak komunikasi dengan kami bilang kamu bertahan hidup di Colorado karena setelah Colorado kamu akan merdeka. Begitu kamu masuk ke Kansas, itu akan datar, musuhnya angin, tidak ada pohon sejauh mata memandang, tapi panas. Jadi siap-siap aja nanti semua jaket-jaketnya sudah tidak akan dipakai lagi ketika sudah di Kansas ke timur ini. Nanti mungkin agak dingin lagi di dekat-dekat pantai timur. Tapi setelah ini dia akan kepanasan, tapi dia kedinginan sampai Colorado inilah kira-kira. Nah, Colorado-nya sendiri itu kalau dilihat di map ada kota namanya Breckenridge. Ini saya pernah nginep di situ Om Re. Ketinggian 3.100, nggak bisa tidur Om. Kenapa Om? Tipis oksigennya, kepanasan terus. Nah, kalau tipis oksigennya itu panas sebenarnya. Badan kita kayak kepanasan karena kan kayak napas itu kayak sulit ya. Jadi Om Zaki harus bertahan ini dari Rawlins sampai Pueblo ini dia harus bertahan ini. Ini 3.000 semua dari. Ini naik turun tapi banyak di 3.000-nya. Dan mungkin menginapnya mungkin harus di 3.000 mungkin pada 1 atau 2 malam. Ya saat inilah kita syuting podcast ini kan sebelum Rabu, jadi teman-teman hari Rabu ini bisa memantau. Ya moga-moga Om Zaki aman. Nah ini Om Zaki sebelum start di Seattle, ini saya ingin nampilin foto ini karena Om Re ini shout out ke
teman-teman Indonesia yang membantu Zaki. Yang paling kiri ini Mbak Nani Triki. Ini warga Indonesia yang di Seattle dan dia yang menampung Om Zaki, nginep di rumahnya dia. Jadi terima kasih Mbak Nani. Kemudian Mas Budi ini kerja di salah satu perusahaan paling top di dunia. Ini engineer orang Surabaya. Dia yang banyak mandu Zaki juga karena dia juga suka adventure outdoor walaupun bukan sepeda. Jadi ngasih tahu tempat-tempat kalau di kayak Yellowstone segala macam dia ngasih panduan. Lalu yang sebelah kanan Mbak Vivi ini juga yang banyak ini yang menjemput Zaki dari bandara yang nganterin belanja kebutuhan sebelum berangkat. Jadi ini mereka terima kasih kepada Mbak Nani, Mas Budi, Mbak Vivi, ada Om Ben juga di sana, beberapa teman di Seattle yang membantu Zaki. Nanti di Pantai Timur Zaki akan disambut oleh Nora namanya, warga Indonesia juga di Pantai Timur. Jadi terima kasih supportnya untuk Zaki Wardana. Nah rutenya sendiri tadi sudah dibahas. Zaki ini waktu melewati Montana. Ini pertama kali Zaki ke Amerika. Saya aja belum pernah ini ke sana. Ke Montana. Montana belum pernah. Kemudian dia sempat bermasalah dengan cuaca. Om Rey mungkin juga yang bisa cerita tentang cuaca di sana, dan dia paling struggle. Kalau teman-teman lihat story-nya dia dan postingannya dia, ada dua. Satu, baik komputernya hang. Yang sempat frustrasi dia. Kemudian satu lagi ban, 3 sebenarnya. Dan yang ketiga dia baru sadar kalau nggak warung itu susah. Sadar tuh maksudnya sudah kita beritahu, sudah Anda informasikan kan jauh-jauh. Tapi kan kalau belum merasakan kan belum bisa membayangkan kan, paham betul, ya? Ya, kayak Om Rey mungkin bisa cerita itu kalau di sini kan tiap setengah kilo ada warung ya. Ya kalau saya nggak tahu kalau di luar pulau gimana, tapi kira-kira sama ya. Selama ada pemukiman itu kan minimarket tuh kalau di Indonesia ini gampang gitu ya. Itu pun kalau nggak ada minimarketnya ada warung, toko kecil, depot kecil, warung makan, warung nasi, warung rawon dan kopi itu masih banyak. Kalaupun semua itu nggak ada, kita ada yang namanya warmindo, ya kan? Mie instan digodok sama dengan makanan. Sudah selesai gitu kan. Kalau di sana biasanya yang saya amati itu warung itu langsung gede, ya. Kayak minimarket ya. Betul. Di sini ya. Minimarketnya bukan minimarket yang di Indo, maksudnya minimarket itu kayak ya kalau di sini supermarket gitu ya, segala ukurannya. Kayak Alfamidi lah ya. Ya, kayak Alfamidi. Dan kebanyakan gandengnya sama pom bensin. Betul ya. Gandengnya sama pom bensin, dan berhenti di pom bensin sana itu menurut saya tidak bersahabat untuk sepeda. Karena yang masuk itu kan kendaraannya gede-gede, cepat-cepat. Terus sepedanya mau ditaruh di mana itu juga agak bingung ya gitu. Kecuali kalau minimarket yang tidak ada pom bensinnya itu nggak apa-apa, maksudnya kan biasa gitu ya. Kalau yang ada pom bensinnya itu kan mau naruh aja kan yang gede-gede itu. Ya, pom bensinnya minimarketnya di tengah, tempatnya gede, kelilingnya ini kan pom bensin semua ya kan. Jadi sepeda ini harus nyebrang di antara lalu lalang mobil-mobil yang isi bahan bakar itu kan, biasanya kan gitu. Ya, untungnya sih dia kota-kota kecil semua rutenya, jadi pom bensinnya relatif nggak terlalu gede-gede. Cuman dia memang sempat nyandannya di mana dia sempat khawatir sepedanya kelihatan atau tidak, itu kayak juga, gitu. Dan kadang-kadang di kota-kota kecil yang kerja hanya satu orang. Betul. Dan kalau udah malam tutup atau dikunci ya. Tidur. Om Zaki itu dia banyak pengalaman lah buat dia ya. Dia nyampe ke kota itu, penginapan yang dia target ternyata sudah nggak ada orangnya sudah pulang. Jadi banyak di kota-kota kecil di Amerika itu yang kerja itu satu orang. Airport juga begitu. Jadi kalau bandara kota kecil itu sering orangnya itu hanya datang sebelum pesawat datang. Jadi kalau pesawatnya datang, orangnya baru datang, buka airportnya, kemudian bantu landingin pesawat, nurunin bagasi, kemudian check-inin penumpang yang mau naik, bantuin naikin bagasi, begitu pesawatnya take off lagi, dia pulang lagi.
selesai. Ya. Sendirian kerjanya. Nah, Zaki dapat pelajaran banyak lah ya. Nanti yang saya yakin kalau dia pulang akan banyak ceritanya itu bagaimana dia sempat tidur di emperan penginapan itu ya. Ada penginapan tapi nginep sama ada orang satu lagi nginep di emperannya karena nggak bisa masuk. Dan itu yang bikin dia hari itu sempat nggak nyaman sehingga besoknya dia harus mengurangi kilometer dan membalas tidur itu. Nah, tapi yang penting memanage tidurnya ya karena dia pace-nya lumayan cepat itu. Dia sudah sepertiga distance itu dalam 1 minggu. Jadi ada waktu lah dia untuk cadangan waktu dan saya, Om Edo, Om John juga ngingetin dia untuk sangat-sangat konservatif di Colorado karena di ketinggian. Kita nggak tahu dia tahan atau nggak dengan ketinggian, apalagi dengan kondisi badan sudah capek banget. Jadi kalau misalnya sudah mulai agak pusing-pusing, kita bilang kamu berhenti istirahat, banyak minum air kayak gitu. Dan waktu berangkat ini saya sebagai salah satu founder bensin sempat bersyukur karena waktu itu sempat bingung Zaki ini bawa sepeda yang mana. Kita sempat mikirnya dia bawa AJ5 karena kan banyak yang pakai road bike juga sebenarnya. Tapi akhirnya kita putuskan dia pakai Journey KS ini karena ini bisa disetting untuk emergency dan kejadian gitu. Ketika dia di hari keempat atau keberapa, dia nyadar kalau 120-140 kilo baru ada tempat makan lagi gitu. Jadi ada 100 kilo lebih tidak ada supply. Ya. Yang untungnya dia bawa Strive, dia bawa Antangin gitu-gitu. Kalau enggak, wah setengah mati itu kan ya. Karena nggak ada, benar-benar nggak ada warung gitu. Jadi kalau kita cerita ketika unbound atau apa kehabisan air itu benar-benar nggak ada tempat ngisi kan kayak gitu. Betul, ya karena jaraknya jauh-jauh dan itu ketika dia ada di satu kota ada yang jual ada toko sepeda, dia beli bidon tambahan dan yang di depan 2 ini. Jadi untung sepeda ini ada tambahan mounting di forknya, jadi bisa dipasangi botol cage tambahan. Jadi Zaki beli botol cage dan dikasih botol, untung botolnya dikasih katanya. Jadi ada tambahan 2. Karena botolnya Zaki kan standar kecil-kecil kita ini kan ya. Kalau kita lihat. Nah, ini ada 2 yang gede-gede di forknya sekarang. Masih bawa hydropack ya? Dia bawa hydropack. Zaki bawa hydropack ini. Bawa hydropack. Ini buat minum. Dia bawa lagi di sini 2. Dan sekarang ada 2 bidon lagi. Karena kalau 140 kilo nggak ada apa-apa. Apalagi nanti kalau pas yang lewat yang panas-panas. Ampun Om. Iya. Dan untungnya ya dia cepat beradaptasi lah. Dan untungnya teman kita Zaki ini makan apa saja aman. Jadi adaptasi makannya cepat. Dia sudah terbiasa makan burrito sekarang. Kenapa burrito? Ada nasinya. Iya. Karena di dalam burrito itu kan ada nasinya kan, nasi panjang-panjang itu. Jadi ya untungnya di situ. Jadi sepeda ini untung dia tidak. Ya dia bawaan dia termasuk yang paling minimalis sih di antara semua. Tapi akhirnya ditambahi kan di sini ada tool di bawah 2 bidonnya itu plus 2 bidon di fork. Satu masalah lagi dia ban. Sebelum berangkat sempat diskusi panjang, kami menyarankan dia pakai ban endurance. Ban yang memang untuk jarak jauh. Tapi dia cobalah pakai GP 5000. Kita sempat sampaikan GP 5000 itu race tire. Bukan endurance tire ya. Dan memang katanya bisa awet, tapi yang dibutuhkan itu kan puncture protection ya. Kayak kita waktu ke Unbound kan yang bingung soal ban juga. Jangan sampai gembos. Jangan sampai gembos. Lebih baik agak pelan tapi selamat daripada banyak masalah ban kan waktu itu kayak gitu. Betul. Kebanyakan kan pabrikan tuh kalau nambah lapisan supaya kuat itu sama aja nambah berat. Dan betul. juga ngurangi grip ya biasanya. Agak ya. Ngurangi grip, rolling resistance-nya jadi bertambah, tapi kuat. Nah, kalau kena staples itu biasanya masih kuat. Kalau dibuat ringan, cepat, kena staples kecil aja bisa gampang gembos. Ya. Nah ini akhirnya Zaki menyerah ketika di Wyoming mau masuk Colorado. Sempat komunikasi dengan kami dan akhirnya dia ada nemu toko sepeda dan beli ban Continental. Waktu itu adanya Continental Gator Skin. Saya bilang itu lebih baik daripada yang sekarang ya. Daripada yang sekarang depan belakang diganti semua. Cuman saya bilang itu lebih licin mungkin kalau basah. Tapi untuk puncture protection tahan tusuknya ini jauh lebih tahan. Tapi lebih hati-hati karena gripnya tidak seperti
ban balap kan kayak gitu. Ya. Tapi harusnya dia tidak perlu pusing lagi, tidak perlu deg-degan lagi soal ban bocor, karena dia kan banyak di di shoulder ya, di pinggir di bahu jalan kan. Bahu jalan itu kan kalau di Amerika kan yang lewat transformer semua kan. Betul, ya. Jadi banyak debris, banyak serpihan itu di bahu jalan. Nah, yang kejadian pada dia memang kena pecahan-pecahan kayak gelas, kayak yang saya hati-hati waktu itu saya ingetin, banyak kalau ban di Amerika itu pecah, kawat baja di ban itu yang berserakan di pinggir. Ya. Nah, Zaki kan kena paku, kena serpihan kaca. Nah, moga-moga dengan ban barunya dia tidak ada masalah. Dan harusnya saat podcast ini tayang dia sudah mulai keluar dari Colorado dan sudah masuk di Kansas. Kansas itu tempat SMA saya dulu, jadi itu sudah datar. Saya bilang ke dia, kamu merdeka kalau sudah lewat Colorado. Jadi hati-hati sampai Colorado. Lebih baik mengurangi kilometer di Colorado bertahap daripada kamu habis di situ nanti malah nggak finish kan ya. Mengurangi itu maksudnya jelajahnya ya? Iya, perharinya. Perharinya. Istirahatnya ditambah, kemudian supaya lebih aman. Om Bre, mungkin ada pengalaman yang mungkin kalau misalnya kepada Zaki mungkin apa yang pengalaman, walaupun kita hanya ikut unbound yang 200 mil, tapi kan ada pelajaran-pelajaran yang bisa dipakai di situ. Kan kamu kan suka ultra-ultraan di sini. Ultra di sini dengan di sana pasti beda toh ya. Yang saya tahu bedanya itu kalau di sana bahu jalannya itu kan memang lebar. Tapi sampah debris itu, debu kecil-kecil tapi yang lama-lama juga tebel di pinggir. Itu kita harus di jalan itu karena enggak mungkin minjem jalan utama. Kalau di Indonesia kan sering minjem jalan utama tuh ya. Ya biar bagaimanapun Anda enggak sukanya sama yang bermobil ketika bersepeda. Kalau di sana Anda sambil nggak suka dan minjem jalan di tengah itu, saya jamin Anda bisa pindah alam gitu ya. Karena di sana kan kalau sudah jalannya kan ngegas aja kan. Yang langgar kan kitanya ya jadinya ya. Yang sepedanya yang langgar karena sudah disediakan bahu jalan yang lebar. Ya sarannya ya pasti di logistiknya ini yang susah ya. Dan juga walaupun di sana gede tempat sampah juga nggak banyak, sedangkan buang sampah juga nggak boleh. Nggak boleh, ya kan? Jadi dikantongi lagi, dibawa lagi. Dikantongi lagi ya. Dan makan semakin lama makanannya kan perlu semakin banyak karena orang kalau semakin lelah kan efisiensi penggilingan di perut ini kan semakin turun ya. Air ya ini sudah menurut saya benar kata Anda tuh. Kemampuan Zaki beradaptasi itu sangat cepat. Jadi dia tahu kalau air ini elemen penting dalam ultra ini, jadi dia nambah air. Makanya tadi saya tanya, lah dia kan sudah pakai bladder ya mestinya ya. Nah, makanya beberapa ultra cycling yang di luar negeri itu kan seperti tas saya anggapan dari kayak layar di tengah itu kan sebagian besar isinya cuman air ya, air dan makanan. Jadi itu pun ya sama seperti ini akhirnya. Jadi Zaki ini saking cepatnya beradaptasi, sepeda Wednesday KS ini cepat sekali beradaptasi menjadi sepeda-sepeda ultra yang seperti sering dipakai orang-orang di Amerika ya. Jadi berangkatnya minimalis sampai sana jadi kayak ultranya Amerika. Iya kan, jadi depannya sudah ada airnya. Padahal setting seperti ini kan nggak umum kalau di Indonesia ya. Iya, nggak butuh gitu. Jadi dia dengan cepat menyesuaikan diri. Jadi mungkin kalau berat lagi dia nemu toko yang lebih lengkap lagi, berubah lagi badannya gitu ya. Dia sudah berubah terus kok. Dia yang dia tambahin misalnya kayak leg warmer dia akhirnya beli lagi, kemudian kaos kaki double dia terus beradaptasi. Terus kita ada grup WA sih, WA yang Edo, saya,
teman-teman di Amerika, kemudian ada Zaki di situ yang kalau dia apa-apa kita bisa bantu dia ngasih tahu di depan seperti apa atau equipment perlu apa, mungkin kamu bisa cari toko seperti apa kayak gitu. Jadi dia juga hebatnya Zaki ini dia alert terus. Buktinya sambil goes setiap hari 300 kilo masih bisa posting terus, itu kan berarti kan kapasitasnya dia masih under capacity-nya dia ini. Dia tidak maksa ini, dan kita tidak ingin dia maksa juga gitu karena kan masih terlalu jauh perjalanan ini gitu. Bisa bagi konsentrasi gitu ya. Betul, dia bisa bagi konsentrasi. Kalau di F1 itu katanya dulu apa? Yang bisa belok di tikungan tajam sambil ngomong ke engineer. Ya, betul ya. Ya. Dia bisa melakukan itu. Jadi memang ini orang Indonesia istimewa teman-teman. Nggak semua bisa kayak Zaki. Jadi bukan berarti ini bisa ditiru. Jadi kita semua harus appreciate dan berdoa semoga Zaki ini Superman Indonesia ini bisa selamat sampai finish, karena itu jangan, saya lihat di media sosial banyak yang bilang ayo Zaki kejar ini 10 besar. Jangan dulu, Zaki ini belum pernah di ketinggian 3000 selama berhari-hari naik sepeda, sehebat apapun dia di Indonesia. Jadi kita tetap minta dia konservatif. Karena nanti saya yakin setelah Colorado itu akan ada risk of attrition ya, akan ada yang out itu kan, ada yang nggak kuat, ada yang bermasalah dan lain-lain. Nah, jangan sampai Zaki jadi mereka gitu, kan bisa diambil setelah itu kan gitu. Dan dia bisa beradaptasi betul, nginep dia saling informasi. Kalau kantor pos itu kalau malam nggak dikunci, dia sempat satu malam tidur di dalam kantor pos. Kan tiap kota ada kantor pos ya. Gitu. Jadi dia bisa berhenti. Jadi ya, moga-moga kita doakan semua Zaki bisa selamat, karena apapun dia juga membawa misi brand Indonesia. Dia juga ngontaki terus Sub Jersey, ngasih masukan. Nanti kalau pengembangan berikutnya tolong ininya begini gitu. Ya kan nggak ada yang pakai satu bib tag itu sampai 4 hari kayak dia. Betul. Ya. Tesnya aja 2 hari, dia pakai 4 hari. 4 hari. 4 hari. Nanti kayak dia punya kayak tato gitu ya, bekas karetnya itu ya, kayak tato tribal itu ya di pinggirnya itu ya. Jadi ya banyak di dekat pahanya itu. Dia ngasih input juga ke Sub Jersey, dia komunikasi juga dengan Edo tentang nutrisinya Strive, dan tentunya sepeda kita kejutannya moga-moga jangan ada masalah gitu. Kita berusaha equip dia dengan equipment yang paling tangguh sih, kayak wheelsetnya pakai head Belgium ini, jadi bukan karbon. Tapi head Belgium kan yang paling badak kan ya, paling kuat tangguh. Dengan DT240 yang zero maintenance, pakai GRX, drivetrainnya GRX kan yang seharusnya paling badak juga, kuat juga. Jadi moga-moga nggak ada masalah dari sisi equipment, dan sepeda ini adjustable. Jadi ya mohon izin, ini juga promo kita juga, karena sepeda ini adjustable banget. Ketika Zaki butuh nambah bottle cage, dia bisa nambah. Dan nanti mungkin kalau butuh nambah apalagi di belakang masih bisa ini. Sangat-sangat adjustable. Oke, terus kita udah ngomong Zaki, kita berdoa dia finish. Teman-teman juga tolong jangan terlalu ganggu Zaki dengan medsos dan lain-lain, karena kita butuh dia konsentrasi minimal sampai minggu kedua lah. Ada banyak media ingin wawancara Zaki, kita aja nggak mau live dengan dia sekarang karena kita nggak mau ganggu. Kita bilang ke Zaki tolong setelah Colorado. Takutnya nanti kamu terlalu banyak interview, nggak fokus, nanti malah ada apa-apa kan kayak gitu kan ya. Jadi lebih baik kita mendoakan Zaki supaya aman, selamat. Nah, bicara soal aman, selamat, bersyukur kita nggak ikut Unbound tahun ini. Kenapa? Unbound tahun ini lebih seru dari tahun kemarin. Wah. Lebih seru itu dibaca lebih sulit maksudnya? Nah, kita ini switch ya dari Zaki ke Unbound ini. Ya. Tahun lalu kan kena lumpur kita kan? Wah, nggak ada yang sampai gini tahun lalu. Kalau yang di Medan saya nggak ada yang sampai gini. Ada, tapi sudah terpisah banyak. Karena kita kena lumpurnya kan kilometer 100 lebih. 140, enggak lebih. Kita kilometer 200. 200 ya? Ya, kilometer 200-an kita baru kena lumpur. Mereka ini sudah kena lumpur di kilometer 18. Jadi baru balapan setengah jam, sudah balapan lari semua. Akhirnya sopan semua. Nyurung semua. Dan bayangkan, Om Bre, jadi baru sekian sudah penuh lumpur. Jadi ini yang women ya, women elite sama men elite ini ya. Kan mereka startnya duluan sih. Ya. Aduh. Yang jadi masalah bukan lumpur di tengah ini, lumpur di sela-sela rantai dan chainring, karena rantainya nggak mau nempel. Akhirnya rantainya lepas-lepas terus mereka. Pasti. Dan ini kalau nggak
dengar ya, kalau kita Ancol gini kan pasti ada saat di mana kita itu balikkan kereng ini Iya. untuk supaya pas free will kakinya kan, ya, free will, gitu. ya. Balik gini kan. Iya. Nah, ini kalau kayak gini pasti tambah semburat rantainya kan. Karena kerjanya RD-nya itu kan difungsikan ketika ditarik dia kan fungsinya gini. Kalau dikembalikan gini dia kan malah mundur RD-nya, malah narik rantainya itu ketika ngawang gitu ya. Gitu. Jadi banyak masalah kemarin di Unbound adalah rantainya nggak mau nancep di chainring. Dan itu terjadi di awal lomba. Baru setengah jam sudah kayak gini. Kita dulu minimal sudah nggak ada pilihan kan, sudah tinggal 100 kilo, ya udahlah kayak gitu. Mereka ini kan, masih 300 kilo udah kena kayak ginian. Jadi lombanya benar-benar menyiksa. Jadi kita agak bersyukur sama kondisinya mirip dengan kita tahun lalu. Cuman ini lumpurnya di awal. Di awal ya. Setelah itu kena panas dan finishnya ada yang kena hujan kayak gitu. Kita dulu kan relatif nggak kena hujan, kena lumpur tapi sudah 2/3 akhir kan kayak gitu. Iya iya. Jadi seru banget dan ini padahal bannya ini sudah maksimum ya mereka pakai ini kelihatannya ya. Sudah 40 45 ya. Banyak yang sekarang pakai 45 ya. Karena mungkin gede. tahu hujan dan lumpur mereka pakai yang lebih besar dari kita dulu. Kamu pakai 40 kan ya? 40. 40 dan cenderung road kan sebenarnya ya. Bukan yang pacul kan ya? Knobnya itu tipis. Tipis. Ya, ada knobnya, ada cakar apa tuh? Timbul-timbulannya itu, ada pacul-pacul, ada batiannya yang timbul itu tapi timbulnya sedikit. Kalau yang 2021 Rambler itu kan knobnya lebih tinggi. Tapi juaranya pakai Rambler tahun ini. Ban yang sama kita pakai 2 tahun yang lalu itu juara sekarang. Itu niru Anda itu. Kenapa? Ya itu kan niru Anda juaranya. Niru Anda nggak kembas terus dia niru. Kita niru juara tahun sebelumnya lagi. Jadi ban itu sebenarnya bertahun-tahun dipakai terus, nggak ada yang baru. Maxxis Rambler Silk. Susah carinya itu. Nah ini banyak yang kesulitan tapi yang saya suka Unbound tahun ini pit stopnya kayak F1 sudah. Jadi begitu pit stop, jadi kayak kalau kita waktu itu kan kita punya kru sendiri kan di kiri jalan. Wah, yang pembalap pro itu udah disiapin beda-beda. Dan mereka itu ada yang nahan di depan kayak checkman kalau di F1. Kemudian ada yang bersihin, ngecek rantai, sama ada yang ngecek ban. Wah, keren ya. Terus ada yang nyempret pakai jet wash itu. Wah. Dan hydropack-nya saya lihat langsung dikasih utuh gini. Utuh, copot baru kayak F1. Kayak ganti ban ya. Jadi Unbound ini lama-lama jadi kayak Le Mans 24 jamnya balap sepeda gitu. Karena kan setiap detik, setiap menitnya jadi berharga ya. Jadi kalau pabrikan-pabrikan kayak ini Specialized, dia Canyon Specialized track kayak gini semua. Ada satu yang ngejet wash pakai semprotan high pressure, ada yang ngecekin sepeda, ada yang ngelapi, ada yang bersihin, ada yang minyai. Wah, keren. Itu untuk umum memakai brand mereka atau untuk pembalap aja? Hanya untuk timnya. Oh, hanya untuk timnya. Nah, seperti ini, ada yang pakai jet wash, ada yang megangi, ada yang bersihin, ada yang ngecek. Jadi walaupun track bukan untuk semua yang pakai track. Enggak. Kayak kita dulu harus punya kru sendiri. Kita dulu kan pakai Hershey sama. Jadi kebetulan satu tipe sepeda trek terus mereka punya boot gitu. Jadi tim pro kan, tim pro punya sendiri gitu. Jadi, bukan untuk umum ya? Bukan untuk umum. Kita ke situ mungkin ya dilempar sepedanya Om. Iya. Ya kita nanti bikin kru sendiri kalau berangkat lagi ya. Ya kalau enggak ya juga sudah tutup kan. Mereka sudah kita nyampe sana dia sudah pindah ya. Sudah tutup. Jadi ini pakai jet wash gini semua. Nah ini pembalapnya di mana? Pembalapnya ke tempat tenda, ganti makanan, ganti hydropack segala macam. Udah kayak F1. Wah, tahun ini makin lama makin serius ini ikut Unbound ini. Dan pit stop ini benar-benar harus diberdayakan maksimal karena peraturannya masih boleh pit stop. Betul ya? Hanya di 2 tempat toh. Ya, di 2 tempat boleh disupport. Di tempat lain nggak boleh. Makanya harus maksimal kan. Harus maksimal. Kalau cyclocross itu kan cuman mengganti sepeda yang lebih bersih. Biasanya kan gitu ya. Di tengah-tengah tuh ganti sepeda kan cuma sepedanya lebih bersih, orangnya lari ngambil sepeda barunya kan gitu. Itu karena lumpurnya nggak nempel, terus nggak cekat, terus mereka bisa lebih laju. Nah, kalau ini kan enggak, ini sepedanya sama, tapi dibersihin total. Ya kayak kita lah. Ya.
Kalau Anda nonton video kita Unbound tahun lalu, kru kita kan juga gitu. Kita nyampe, sepedanya langsung dinaikkan, bersihin semua, cuma satu orang. Satu orang ini diwakili 4 ini ya. 4, belum yang nyiapin sebelah sana, makanan ya. 4. Wah, keren. Tahun depan kita nonton aja ya, lihat bagaimana mereka bekerja, keren kayaknya. Kalau kita goes nggak tahu kayak gini-gini ya. Atau mungkin tahun lalu sudah kayak gini, cuman kita nggak lihat ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Nggak, tahun ini mereka jauh lebih prepare gitu. Jadi pakai jet wash ini udah. Kita kan enggak waktu itu, kita pakai lap aja kan ya. Wah, terus setelan sepedanya juga makin keren. Ini Lachlan Morton yang juara 3, ini pembalapnya IF Cannondale. Ini sepedanya Cannondale Super 6 yang gravel itu. Ini ban depan sama belakangnya beda. Depannya dia pakai aero 6 cm dan bannya 2,1 inci. Jadi pakai bannya 29er gitu kan ya? 2,1 itu kan ini ya, tebelnya kan ya. Lebarnya toh. Lebarnya toh. Jadi pakai bannya 29er ini. Karena ini 700 bukan 650B. Pasangi ban segitu, masuk ya. Kemudian ban belakangnya dia pakai 44. Dengan wheelset yang lebih kecil profilnya. Ada yang tanya saya, ini maksudnya apa? Aku ya bingung kalau kayak gini. Ini mungkin depannya untuk buka jalan di lumpur, belakangnya supaya ringan di pedalingnya atau gimana gitu? Biasanya kalau orang MTB memang ban depannya tuh lebih besar dari yang ban belakang. Kalau dulu saya main MTB gitu. Memudahkan. Tapi biasanya, ya enggak gini juga gitu loh. Maksudnya enggak yang high profile di depan, terus yang di belakang yang low profile. Kalau di hukum aero yang dijual sama banyak pabrikan itu kan kebanyakan yang belakang yang lebih deep, ya kan? Kalau Anda lihat yang titik-titik itu kan yang dis di belakang, yang dis nutup di belakang, yang depan biasanya 8, 10, 12 gitu ya. Enggak mungkin 8 ya, 10. Ya 9 lah ya. 9 tuh yang, tapi masih ada rongganya, masih ada bolongnya. Ini kebalik. Yang lebih nutup di depan, yang lebih terbuka malah di belakang. Nah ini ya benar, kita juga nggak ngerti ini. Tapi ini juara 3 loh, kalah sprint doang di finish. Kalah sprint ya? Kan sprint 6 orang atau apa gitu finishnya kemarin. Keren. Itu yang sakit jam, yang 456 Om. Ya. Kenapa? Yang 456 itu yang sakit. Ya. Sakit. Ya. Lachlan Morton ini pembalap IF yang kapan hari pernah mbambung ikut rutenya Tour de France itu. Iya. Yang ikut rutenya Tour de France sama dia dilakoni, tapi yang lain tidur hotel, dia ngema. Ya. Jadi memang ini divisi bolangnya tim IF ya? Iya, divisi bolangnya tim IF. Pembalap Australia. Wah, ini settingannya keren nih. Nggak tahu, silakan mau meniru atau apa. Om Rey kalau ikut lagi settingannya kayak gini? Enggak, Om. Yang biasa aja. Ya, hampir sama lah, cuman beda-beda sedikit. Kalau gini belum ada yang bandani Om segitunya. Nah, dia kan minta pabrikan keturutan. Nah, ini juaranya. Iya. Juaranya yang Keegan Swenson ini ya? Keegan Swenson ya, yang pakai Santa Cruz. Dan ini settingannya relatif standar kalau dia. Ya ini kalau buat saya sama Om John Bumiarjo seneng yang juara ini Om. Kenapa? Sepedanya satu pabrik sama Wednesday. Tapi kalau saya lihat ya memang mirip sih tongkrongannya, maksudnya sepintas itu mirip. Yang bikin orangnya mungkin sama. Ya. Tapi ini pembalap MTB sebenarnya. Dia ikut Unbound dan tahun lalu runner up. Kalah sprint. Sekarang dia menang sprint. Menang sprint dan juara. Nah, bicara soal sebelahnya itu siapa? Waduh, jangan tanya saya. Itu bukan Ian ya, bukan ya? Ian Boswell ya? Ya. Mungkin, bisa jadi. Dan Unbound ini memang makin lama makin high profile karena banyak sepeda-sepeda baru di launchingnya di sini. Kayak Santa Cruz ini belum di launching, ini yang gravel yang baru. Kemudian Canyon pakai grill yang belum di launching juga. Iya tuh, saya gravel itu. Iya, yang itu. Grill atau gravel? Ya pokoknya itu belum di launching. Dan Specialized pakai yang baru juga kan, yang pakai suspensi di top tube itu. Diverse. Terus kemarin muncul lagi grup set GRX 12 speed. Nah, ini yang dipakai buat Unbound. Dipakai di Unbound. Nah, ini kan beda lagi settingannya. Depannya kan pakai shock. Ya, Fox yang Rockshock ya. Ya, ini Fox. Fox ya. Oh, Fox. Sorry ya. Pakai suspensi depannya. Pakai suspensi yang travelnya pendek, tapi untuk gravel biasanya seringan mungkin suspensinya. Terus seat postnya pakai dropper ya. Itu ada droppernya. Dropper itu. Bukan, dropper kayaknya. Itu lampu apa dropper? Dropper rasanya.
nggak tahu lah. Tapi dia settingannya beda lagi, dan ini JRX 12 speed itu yang belum di launching, dan ini mungkin akan ada konsekuensi ke 105 mechanical mungkin ke depan, karena ini mechanical, bukan dia itu. Dan dia pakai wheelset yang hubnya microspline. Ya. Jadi dia pakai sprocket 1145-nya MTB itu. Nah, ini mungkin nanti akan ada kombinasi baru dari Shimano juga ini. Karena jadi bukan yang HG yang Hyperglide itu bukan ya? Bukan. Jadi kalau sudah dipakai di unbound kan pasti kita tinggal nunggu waktu aja. Ya. Kalau lihat bentuknya sih mirip sama yang lama. Mirip, tapi ini 12 speed. Wah, jadi beda satu ceklekan. Ceklekan. Nah, Om Pri siap-siap berarti ya? Apa ya? Beli. Nanti nunggu dia itu. Nah, bicara soal unbound Om Pri, saya ada yang seweneng. Apa itu? Kalau teman-teman nonton GCN, presenternya GCN itu kan Conor itu kan mantan pembalap pro. Iya. Nah, dia hampir bonking di tengah-tengah. Hampir apa sudah? Sudah bonking di tengah-tengah. Sudah bong. Saya nggak ada fotonya, tapi saya pakai foto yang pertama tadi. Dia sudah bonking di tengah-tengah. Ya. Dan kemudian hampir KO. Judulnya aja Almost Die. Oke. Dan itu saya langsung ingat saya tahun 2021. Karena itu yang saya alami tahun 2021. Kehabisan semuanya sudah. Untungnya ada pembalap lain yang balik ngasih dia minum, kemudian dia survive sampai ke water station, dan di water station itu dia nemu keripik, dia makan 4 Doritos atau apa kayak gitu, ya. Dan kemudian bisa selamat sampai finish, dan catatan waktu finishnya Om Ri hampir sama kayak kamu Om Ri. Wah, jadi aku lebih cepat dari presenter GCN, dan kamu hampir sama dengan presenter GCN yang mantan pembalap pro. Wah. Berapa? Tos dulu dong. Iya. 17 jam lebih. Masa kita ada 17 jam? Iya, dia 17 jam 11 menit. Ya, enggak, masa kita enggak? Kamu kan 17.50 kalau nggak salah ya? Kita tuh hampir sama-sama pembalap pro. Iya, pembalap pro yang mati tapi yang habis. Oh, maksudnya sudah pensiun. Iya, pensiun. Ya. Tapi kan dia sudah punya training program, tapi ternyata dia underestimate tantangannya unbound kan. Kita kan juga pengalaman tahun 2021 kita gunakan di tahun 2022. Jadi memang harus pengalaman juga gitu. Jadi ya dia 17 jam. 17 jam lebih. Beda tipis saya ini sama mantan Iya. Cepetan saya Om. Pro Tour. Oh, cepetan Anda. Iya. Walaupun lumpurnya tahun ini sedikit lebih banyak. Ya. Nah, kita kan juga sama nonton juga kan di lumpur kan. Ya, ada. Nah, jadi ya tos kita setara sama presenter GCN ya. Ya jadi, sudah berarti jangan diulangi lagi. Supaya terjaga itu. Terjaga ya. Nanti kalau diulangi lagi lebih jelek. Nanti dia di GCN ngomongnya lain. Tuh orang Indonesia 2 itu ngomong member sama saya, padahal dia ngulangi lagi lebih lama waktunya. Jangan sampai gitu. Jadi kita jaga itu. Terus saya ada satu lagi, kalau teman-teman sempat nonton, ini nggak banyak yang nonton. Ini kayak vlogger lokal Kansas. Namanya Ty Rides. Dia ini volunteer nyetirin tandem dengan rider buta. Jadi dia tandem yang belakangnya ini tunanetra, veteran perang. Jadi buta waktu perang di Irak katanya. Dan mereka ini naik tandem titanium dan kanan lumpur rusak semua. Jadi dia single speed sampai finish. Single speed sampai finish berdua ini. Ini videonya bagus banget menurut saya, video terbaik unbound tahun ini. Bukan punya GCN, bukan punya yang resmi. Favorit saya tahun ini Ty Rides. Kalau mau lihat ini penontonnya nggak banyak, hanya 2.000, tapi dia tandem dengan veteran perang yang tunanetra. Ini humanis banget. Bagaimana nyeting sepedanya, bagaimana dia harus mensiasati dengan single speed. Jadi ketika dia naik Judge Hill itu harus berhenti. Karena nggak kuat kan, gearnya nggak cukup. Gitu. Ya. Dan ceritanya bagus kalau teman-teman sempat lihat di YouTube. Dan finish. Oh. Dan finish. Dan podium. Hah? Dan podium. Podium untuk tandem laki-laki. Ya. Man pair ya, nomor 3. Jadi ini silakan lihat. Inspiratif banget buat semuanya. Bagaimana? Bayangin gotong sepeda tandem Om, yang satu tunanetra Om. Iya kan? See no evil, hear no evil itu ya. Iya. Ini humanis banget. Jadi kalau teman-teman lihat, dan sebenarnya ada yang kalau di YouTube, di sosmed banyak yang kaki satu segala macam, di unbound ini kan banyak kayak gitunya. Ini bisa lihat. Nah, sekarang tadi kita sempat ngomong JRX, kita sebelum berakhir kita ngomong grup set dulu Om Ray, karena walaupun kita agak terlambat karena kita fokus ke promo kemarin, tapi
wah, Om Rey punya target belanja baru. Nggak. Kampanye lo super record wireless 12 speed. Wah, nanti akan dites rate oleh Om Rey. Kapan Om Rey? Nggak. Kenapa? Nggak. Hah? Kenapa? Karena apa ya? Kampanye ini punya big issue untuk di Indonesia. Apa itu? Durability. Durability sama malability gitu. Reliability. Ya, sama mahalability. Mahalability. Ya, sama mahalability. Jadi problem kampanye lo di Indonesia adalah 1, Durability, 2, mahalability. ya. Ya. Itu yang masuk real, yang masuk meme itu nanti ya. Karena gini, maksudnya gini. Anda saya ini yang ngomong saya ini kan sudah pernah pakai. Karena Kempi ini ternyata saya nggak ngerti, mungkin di sana itu di dunia usahanya itu dia disiwa atau gimana. Beberapa partnya itu tidak kompatibel sama frame. Oh, Dan itu by mili gitu ya. Jadi nggak kelihatan. Saya nggak usah nyebut frame-framenya karena saya sudah nyoba dan nggak pas. Itu pun yang sudah lama. Dan saya harus naruh yakin, spacer segala macam gitu ya. ya. Dan karena gini, cranknya kan dia ultra torque gitu ya. Ya, Itu kan ini kanan kiri apa tuh? Engkolan tuh apa namanya? crank. Crank yang dipancal tuh crank. Asnya. Arm crank ya. Arm crank. Crank arm itu ini kan bentuknya gini pasti ya. Ya. Tengah-tengahnya masuknya kan kayak gigi-gigi gini ketemu di tengah. Iya. Betul ya? Iya. Kalau Shimano gimana? Kan langsung satu. Satu asnya masang di pinggir ya, Ya. satunya di kiri ya biasanya ya, Ya. kiri. Nah, kalau ada selisih, Anda bisa ganjel Shimano gampang. Iya. Di luar sini diganjel ring. Iya. Mau, waduh ini nggak pas sama RD-nya. Keluarin sedikit, Ganjel lagi. ganjelnya di sini sama sini. Ya, supaya Bisa, sama. Ya. ya toh. Ininya satu. Ya. Karena dia putusnya di tengah. Kalau Anda Dia nggak pakai ganjel, as ya. ya, kalau ganjelnya Anda di pinggir, ini ndak ketemu. Tengahnya ndak ngunci, sama dengan ndak bisa. Jadi makanya kamu belakangan nggak mau pakai Kempi lagi. Iya, ya. iya. Nah, akhirnya kalau diakali, dudukan bearingnya itu sering nggak pas. Walaupun saya sudah mekanik Wednesday itu sudah bisa ngakali sampai nancep. Karena kalau itu pabrikan Ya. nggak bisa. Kalau pabrikan ditempel gini tuh ada yang nggak ketemu, ada yang padahal bottom bracketnya standar itu ya. Ya, BSA sama BB365 kan. semua punya saya. Lah ya makanya. 386 saya punya, Ya. pabrikan ya. Ya. Pabrikan 386 BSA. Jadi frame ini minta apa, saya sudah ada spare partnya. Nggak bisa. Tetap ngakali. Tetap saya sampai punya 3 tipe bottom bracket. Oh, ini makanya. Jadi akhirnya mahalability ya itu mahalability itu terjadi karena saya harus punya 3 bottom bracket. Nggak main-main. Ceramic speed, Sibir, ya toh, sama original. Originalnya Kempi itu Anda bisa beli setengah group set biasa, ya. Iya. Apalagi yang ceramic speed, Iya. ya. Apalagi Sibir. Iya. Ini dua ini gabung jadi 105 mungkin ya. Nah, jadi makanya saya bilang mahalability gitu. Jadi Kempinya mahalability, penunjangnya mahalability ya. Ya. Dan lagi kembali ke problem pertama nanti, durability. Ya. Nah, Saya juga bukan berarti apa. Saya juga dulu waktu pertama kali beli Kempi IPS, ini kita ngomong tahun 2014 ya, waktu Nairo Quintana juara apa tuh? Giro. Ya. Nah, saya kan beli sepedanya waktu itu, Ya. Canyon, pakai Kempi IPS. Movistar ya. Ya. Itu mungkin Canyon pertama di Indonesia itu. Begitu nyampe di Indonesia, saya bingung ngecasnya di mana. Kempi kan kadang-kadang nggak umum kan ya. Ya. Tahu cara ngecasnya gimana? Apa itu? Sepedanya harus dibalik. Di bawah bottom bracket itu ada bautnya, dibuka, ngecasnya di situ. Jadi kalau ngecas sepedanya harus dibalik dulu gini. Itu IPS yang awal. Oh, sampai gitu ya. Terus kemudian Om John Bumiarjo sama saya beli F8 waktu itu. Ya. Kita pembeli F8 pertama di dunia. Terus pakai Kempi IPS juga. Yang batik itu ya? Yang batik ya. Ya, Itu kita bingung juga, ini ngecasnya di mana? Ternyata di top tube, di pinggir itu ada baut plastiknya dibuka, dicas di situ. Jadi ini nggak sama ini.
Iya, iya. Nah, jadi ketika Campy keluar-keluar, ya memang males belinya bukan karena kita nggak suka Campy, karena nggak praktis aja jadinya. Nah, kayak gitu. tapi kalau soal Anda nanya soal cranknya enak apa enggak, sangat enak. Stiff. Wow. Ya, sangat enak. Terus chainringnya itu juga stiff banget. Juga nggak gampang aus karena saya yang satunya itu sudah aus. Rem hidroliknya luar biasa ya. karena berpartner sama Magura Campy ini. Sebagai perbandingan sepeda saya yang sekarang bukan Campy, barusan kemarin ikut event ajrut-ajrutan itu 60 kilo, itu cuman satu yang berfungsi tengah jalan. Remnya, yang satu udah nyeplos. Campy pakai kemana-mana aman. Ya. Itu. Cuman ya itu tadi durability-nya itu ya memang tahu kita ini waktunya ganti, cuma ya itu ganti sama dengan setengah beli baru atau sepertiga gitu, terus ya itu jadi. Nah, yang baru ini full wireless Om Rey, dan itu kayak SRAM, jadi baterainya di FD dan di RD ini sendiri-sendiri, cuman tidak bisa tuker-tukeran. Oh, kalau SRAM bentuknya beda. Kalau SRAM kan kalau belakang habis tukeran sama depan dulu, kayak gitu. Ini nggak bisa, katanya sih karena patennya SRAM. Oh. Jadi harus agak beda, tapi dia bisa dicas di sini, nggak perlu dicopot. Nah, kemudian yang paling unik tidak lagi thumb lever. Wow. Yang ini kupingnya itu nggak ada. Jadi mindah giginya nggak pakai jempol, dia sudah normal di kanan semua ini. Nah ini yang meninggalkan tradisi ya. Kita nggak tahu nanti ini akan kontroversi atau tidak di penggemar Campy. Saya yakin kalau goeser-goeser Indonesia yang mampu-mampu pasti ada yang beli lah nanti. Kalau Om Rey nggak dulu ya? Nggak. Ya sekarang ya. Nggak. Ya, sekarang nggak. Jadi. Tapi kalau menurut saya pribadi, ini lebih baik kalau saya daripada thumb lever. Kalau saya nggak ngerti bentuk pegangannya ini berubah, saya nggak pernah nyoba. Tapi kalau nggak ada thumb levernya itu menurut saya lebih baik. Kenapa? Karena nggak ganggu ketika posisi tangan ya. Posisi tangan di hood itu. Karena nggak sengaja itu kan kadang-kadang keceklek gini. Ya. Kalau soal yang dari bawah terus megang ke atas menekan tuasnya di atas pakai jempol tuh masih nggak masalah. Tapi yang ganggu itu kalau getrek-getrek gini terus dia ke atas ini kesenggol ya. Saya sih suka sebenarnya ceklak kan tactability taktilnya Campy itu kan paling jelas enak, kan, ya. Klak gitu, waduh kayak puas gitu, kayak satisfying gitu mindah giginya. Jadi ya kita nggak tahu, ya kita belum tes. Om Rey yang tes nanti, ya kan? Kalau ada. Ya kalau ada. Jadi nanti yang jelas dia sudah berubah. Nah yang saya suka ini Om Rey. Jadi dengan sekarang banyak wireless yang baterainya di masing-masing shifter itu, kadang-kadang kalau kita packing dia kepencet, atau kalau pakai motion sensor kayak gini goyang-goyang nyala terus. Kayak power meter yang pakai baterai koin kan habis nggak dipakai. Kenapa? Karena goyang nyala, goyang nyala. Nah, ya kalau digoyang nggak nyala tuh nggak enak. harus kalau digoyang tuh harus nyala. Nah ini ada manual tombolnya untuk matiin. Jadi untuk save baterai dan lain-lain. Karena kalau dia nyala, FD/RD nyala semua juga kan, yang nyaut semua kan. Jadi ini ada manualnya. Ini yang saya suka sih. Cuman karena ini full wireless berarti ada independen baterai lagi di tiap lever ini. Betul. Full wireless. Kalau mau lihat FD/RD-nya seperti ini. FD/RD-nya seperti ini. Kalau Om Rey tadi bilang durability dan mahalability, kalau saya nanti melihat potensi masalahnya ada pada di rasio gear. Jadi dia sprocketnya hanya tersedia 3. Apa aja? 10-25. Jadi Sprinter. Dia 10 kayak SRAM. Ya. 10-27. Dan 10-29. Oke. 12 speed. Jadi rapat-rapat semua itu. Cuman nggak ada 32-nya. Nah, gimana caranya supaya rasio 1:1? Crank depannya yang beda lagi. Ngalah. Ya, crank depannya yang berubah lagi. Jadi ada 50-34. Normal. Tapi 50-34 dengan 10-29 kan kalah dengan 11-32 belakangnya kan ya. Iya. Jadi untuk nyiasati dia kayak gravel 48-32. Loh, masih kalah ini Om. Oh iya, 48-32 ketemu 29 belum 1:1. Nah, karena di yang Anda bahas tadi, di GRX itu jelas-jelas sudah ada 48-31. Dia 48-32. Nah, makanya sudah kebesaran 1 kan. Kebesaran 1. Kebesaran 1 sprocketnya
nggak bisa gede, Nggak bisa gede. cuman 29. 29. Nah, terus kalau misalnya mau 1:1 gimana? Ada centering lagi yang beda lagi. Apa tuh? 45-29. 45-29. Lebih aneh lagi nih. Iya, ya. jadi depan 45-29, belakang 10-29 kalau mau 1:1. 45-29 itu sudah Kecil banget ya. arahnya sangat gravel ya, Iya, sebetulnya. sangat all road ya. Iya, sangat. Ya, itu yang ya kita nggak tahu karena kan nanti ini belum di pasar, jadi nanti reaksi pasar seperti apa. Kayak SRAM aja kan buktinya juga akhirnya harus yang populer 4835-nya kan, bukan 5037-nya kayak gitu. Dan tapi kalau masalahnya kan ini cuman keluar di Super Record. Iya. Iya. Dan tidak backward compatible, jadi nggak bisa dikombinasikan dengan Super Record yang lama. Jadi nggak bisa beli sprocket yang lama itu nggak bisa, walaupun Oke. sama-sama 12 bit. Nah, Pinter ya? ya, ya. Menambah mahalbility tadi Ya, ya. ini eropability ya kayak gini nih, nggak kompatibel satu dengan yang lainnya. Dan harganya Om Re, sudah tahu kan? 6.000 berapa ya? 5.000, Nah, 5.400 Ya, juga. segitu. Nah, Betul, 80 jutaan. ya, Hampir ya, betul. 80 juta. hormat yang beli ini ya. Ya. Dan karena rasionya rasio kota-kota, cocok buat culture dalkot ini ya. Ini Kalau ke Bromo mati pakai ini ya. ya kalau itu ya tergantung kaki. Cuman yang saya sedih itu dia ini kan bagus sekali di mekanik, Ya. tapi menurut saya lemah sekali di elektronik. Ya, Karena dia mungkin gampang retas gitu ya, ya. kan yang lama-lama itu kabelnya Gampang rusak ya. retas terus kabelnya hitam jadinya merah dan putih apa merah dan Iya. hitam ya. Dan Karena gantinya susah. itu kan kalau Shimano kabelnya plug and play. Ya, ini Copot enggak. kabelnya, beli kabelnya. Ya. Kalau ini kan kayak tip zaman lama itu ya. Ya, kalau rusak kabelnya disolder di dalam itu. Iya. loh. Jadi kalau rusak ya bawaan satu ini ganti ke semua. service center ganti semua. Nah ini service centernya aja nggak jelas di mana gitu. Ya. Jadi ya inilah intinya Kempi mengukuhkan diri sebagai juara ya, Om Re. Juara mahalbility. Juara mahalbility ya. Ya. Sudah ada yang tadi silakan, kalau anu saya sih wait and see dulu karena saya yakin nanti akan keluar 32-nya lah. Karena pasti akan ada tuntutan pasar untuk ke situ kan ya. Tapi kalau ininya sama, rotor brake-nya itu masih sama dengan yang lama. Masih sama dengan yang lama. Mungkin brake-nya juga. Dan ini ada tambahan potensi power meter di sini kayaknya di crank. Iya, Ini ada bolongan bolongannya. itu ya. Ha-ha. Jadi ya kita lihat nanti seperti apa. Kalau ada teman-teman yang mau pakai, wah monggo, hormat. Anda punya grup set termahal di dunia. Dan terakhir Om Re, sebelum kita tutup untuk transisi, kan ada, kalau ada Batman ada Joker ya kan. Heeh. Kalau ada Yin ada Yang ya. Iya. Kalau ada kampanye lo Super Record Wireless, ada L2 IRX. Jadi L2 udah keluar yang elektronik. Ini bukan barang yang baru. Insya Allah punya saya segera bisa dites dalam waktu dekat. Jadi ini juga semi wireless seperti Shimano. Oke. Dan saya tanya apakah ini 11 atau 12 bit? Ternyata ini bisa dua-duanya. Jadi nanti tinggal di app disetel mau untuk 11 bit atau mau untuk 12 bit. Oke. Jadi untuk upgrade enak. Nggak harus ganti 12 bit. Dan ya pasti ini barang dari produsen baru ya, pasti akan ada tantangan-tantangannya, tapi Itu bacanya L2 IRX nggak pakai i ya belakangnya ya? pakai Irex. Enggak, bukan berarti bukan. Ya. Jadi ya tombolnya juga seperti ini di kanan semua, jadi nggak pakai thumb lever juga. Ini juga pakai koin baterai di sini juga, pakai mineral oil juga seperti Shimano dan Kempi ya, jadi gampang. Dan yang fitur yang saya suka kemarin ketika mau dikirim dibilang ini supaya lebih gampang ngirimnya jangan pakai baterai. Saya pikir loh, baterainya beli di mana? Enggak, baterainya gampang katanya. Nah, ternyata baterainya tuh sistem selongsong begini. Ini baterai yang saya cari kalau lihat di toko elektronik murah, cuma 30 ribuan. Oh, baterai cas biasa itu. Iya, baterai cas biasa lithium, ada jenisnya 14.500 itu. Jadi dipasang dua di sini, lalu dimasukkan ke selongsongnya ini, lalu dimasukkan ke seat push. Jadi ya saya nggak tahu nanti positif negatif, pasti semua ada positif negatifnya. Yang jelas ini harganya akan di bawah 105 nanti. Ya. Berapa nih? Ini masih belum harga normal. Saya kan dapat, cuman kalau beli saya lihat di marketplace di sana itu masih sekitar 9 jutaan. Itu dapat 2 shifter,
brake kaliper, dan FDRD dan baterai dan kabel-kabelnya. Jadi di minus crank, sprocket dan rantai. Itu aja. FDRD ya, dapat ya. FDRD ini yang di foto ini. FDRD baterai selongsong ya, atau baterai penuh. Kalau di sana mungkin baterai penuh, kalau di sini kita mending selongsongan. Kabel-kabelnya, kemudian 2 shifter dan kaliper. Ngecasnya dari belakang berarti. Pakai colokan ya, pakai colokan. Langsung ke RD kalau nggak salah ya. Jadi ini elektronik dan kita tunggu nanti seperti apa. Ya, insya Allah kita akan review juga. Penasaran ya? Iya. Penasaran karena ini penantang utamanya Shimano, SRAM dan Campagnolo kan L2 Grup dan set Sensa. elektronik lah. Ya. Sensa juga katanya benar-benar dalam waktu dekat akan keluar yang hidrolik juga. Tapi duluan L2. Duluan L2. Nah, ini nyalep di tikungan dia. Dan ini yang game changer menurut saya adalah bisa 11 speed, bisa 12 speed. Tinggal klik di app, pilih yang mana. Kalau 11 speed kan mungkin teman-teman lebih gampang ya, komponennya sekarang lebih murah, sprocketnya lebih murah, rantainya lebih murah. Cuman ganti ininya aja drifter, FD gitu ya. Ya, FD, RD dan kaliper mungkin mungkin kalau bisa diakal. Jadi ya kita lihat nanti seperti apa. Ya moga-moga nanti ini jadi ya makin lama makin baik lah ini ya. Makin banyak pemain di dunia sepeda ini. Ya. Jadi itu endingnya, Bre. Ya. Jadi tadi ada yang mahalbility dan ada yang murahbility. Ya. Dan sekali lagi kita doakan Om Zaki Wardana selamat lolos minimal dari Colorado, karena setelah itu dia akan menempuh jarak lebih, melewati medan yang lebih manusiawi. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman Indonesia yang ada di Amerika yang ikut mensupport dan membantu Om Zaki selama di sana. Kita ketemu minggu depan. Moga-moga nanti ada update-update yang seru juga. Sip.